Clara duduk di kursi panjang ruang tamu, menatap dengan kosong ke arah jendela yang terbuka. Matahari sore memancarkan cahaya keemasan yang memantul di permukaan meja kaca. Namun hatinya terasa hampa. Suaminya, Andri, telah pergi bekerja di luar negeri selama hampir 6 bulan. Pada awalnya, ia pikir jarak ini akan membuat hubungan mereka lebih kuat, memberi ruang untuk saling merindukan. Namun, semakin lama, perasaan itu berubah menjadi kehampaan yang tak bisa ia ungkapkan. Ia merindukan suara tawa Andri yang selalu menggema di rumah mereka, suara langkah kaki yang menghampiri setiap malam sebelum tidur. Ia merindukan cara Andri memeluknya dengan erat setiap kali mereka bertemu setelah seharian bekerja. Tapi kini, rumah itu terasa terlalu besar dan kosong. Setiap sudut seakan mengingatkan Clara pada kebersamaan yang dulu mereka nikmati. Clara sudah mencoba berbagai cara untuk mengisi kekosongan ini. Ia mulai bekerja lebih banyak, menghabiskan waktu dengan teman-teman, dan bahkan mulai kembali ke kebiasaan lamanya yang dulu sering dilakukannya saat masih lajang. Menikmati waktu sendiri dengan membaca buku, mendengarkan musik, dan berjalan-jalan di taman. Tetapi semua itu hanya memberi pelipur lara sementara. Tidak ada yang bisa menggantikan kehadiran Andri. Suatu sore yang cerah, ketika Clara sedang duduk di sebuah kafe kecil di pusat kota, ia bertemu dengan Dimas. Dimas adalah teman lama, seorang pria yang pernah bekerja bersamanya di sebuah perusahaan sebelumnya. Mereka sempat berpisah jalan setelah Clara menikah. Namun tak sengaja bertemu lagi saat Clara sedang menikmati secangkir kopi. Dimas tersenyum lebar saat melihat Clara. Wajahnya terlihat lebih matang dari yang ia ingat, namun senyumannya tetap sama. "Clara, kamu?" Dimas menyapanya dengan penuh antusias. Clara terkejut, tetapi senyuman itu membuatnya merasa hangat. "Dimas, lama sekali tidak bertemu. Aku hampir tidak mengenalimu." Dimas tertawa. "Aku juga hampir tidak mengenalimu, Clara. Sudah lama sekali ya. Apa kabar?" Obrolan mereka mengalir begitu saja. Mereka berbicara tentang pekerjaan, kehidupan pribadi, dan berbagai hal yang terjadi dalam hidup mereka selama ini. Clara merasa nyaman berbicara dengannya, seperti tidak ada jarak waktu yang memisahkan mereka. Dimas punya cara berbicara yang membuat Clara merasa diperhatikan, seolah ia adalah pusat dunia Dimas di saat itu. Setiap kali Dimas tertawa, Clara merasakan ketenangan yang sudah lama ia rindukan. Ia tidak bisa menahan diri untuk merasa sedikit terpesona dengan cara Dimas mendengarkan setiap kata yang ia ucapkan. Tidak ada yang istimewa dari pertemuan itu, namun Clara merasa sedikit lebih hidup. Beberapa hari setelah pertemuan itu, Clara menerima pesan dari Dimas. Ia mengajaknya untuk makan malam bersama di restoran favorit mereka. Clara tidak tahu mengapa, tetapi ia merasa senang dengan ajakan itu, meskipun Andri masih jauh di luar negeri. Ini adalah kesempatan untuk melupakan kesedihan dan mencari kebahagiaan di tempat lain, bahkan jika hanya untuk sesaat. Malam itu, Dimas terlihat lebih menarik dari sebelumnya. Pakaian jas yang dikenakannya membuatnya terlihat semakin matang dan penuh percaya diri. Di meja makan, Dimas tidak berhenti membuat Clara tertawa dengan ceritanya yang lucu dan penuh gairah. Clara merasakan kecocokan yang tidak bisa ia jelaskan, sesuatu yang jarang ia rasakan dalam hubungannya dengan Andri belakangan ini. Dimas membuatnya merasa hidup, dan itu adalah perasaan yang sangat ia butuhkan saat ini. Namun, Clara tidak bisa melupakan Andri begitu saja. Ia tahu bahwa perasaannya terhadap Dimas hanyalah pelarian, sebuah cara untuk mengisi ruang kosong dalam hatinya. Dan meskipun begitu, Dimas tetap memiliki daya tarik yang sangat kuat. Setiap kali mata mereka bertemu, Clara merasakan sesuatu yang lebih, sesuatu yang mengguncang hati dan pikirannya. Hari-hari berlalu dan Clara semakin sering bertemu dengan Dimas. Mereka mulai makan siang bersama, berkunjung ke tempat-tempat yang dulu mereka kunjungi bersama, bahkan kadang-kadang berbincang panjang lewat telepon di malam hari. Dimas selalu tahu bagaimana cara menghiburnya, memberi perhatian yang sangat ia butuhkan. Namun, pada suatu sore yang tak terduga, Clara bertemu dengan Arya. Arya adalah seorang pria yang ia temui secara tidak sengaja di sebuah kafe ketika Clara sedang duduk sendirian, merenung tentang hidup dan hubungan yang sedang ia jalani. Arya duduk di meja sebelah dan mereka mulai berbicara tentang buku yang sedang dibaca Clara. Ternyata, mereka memiliki selera yang sama dalam banyak hal, mulai dari buku, musik, hingga film. Dalam percakapan singkat itu, Clara merasakan sesuatu yang tidak bisa ia jelaskan. Ada ketertarikan yang tidak bisa diabaikan.
Arya berbeda dengan Dimas. Meskipun tidak sebanyak Dimas memberi perhatian, Arya memiliki sesuatu yang lebih mendalam dalam caranya berkomunikasi. Mata mereka sering bertemu dengan cara yang intens, seolah-olah Arya bisa melihat lebih dalam ke dalam dirinya. Setiap pertemuan dengan Arya semakin meninggalkan jejak dalam hati Clara. Tidak ada yang terlalu mencolok tentang Arya, namun ada sesuatu dalam dirinya yang terasa berbeda. Clara merasakan ketertarikan yang semakin besar, tetapi juga bingung. Apakah perasaannya terhadap Dimas lebih dari sekadar pelarian? Dan apakah perasaan yang ia rasakan terhadap Arya adalah sebuah godaan atau sesuatu yang lebih nyata? Clara terjebak dalam perasaan yang tak terdefinisikan. Di satu sisi, Dimas menawarkan kenyamanan dan perhatian, sementara di sisi lain, Arya membangkitkan rasa penasaran yang tak terjangkau. Ia merasa tidak tahu harus berbuat apa. Jauh di lubuk hati, Clara tahu bahwa ia hanya mencari sesuatu untuk mengisi kekosongan yang ditinggalkan oleh Andri. Tetapi, entah mengapa, ia merasa ada sesuatu yang lebih dalam antara dirinya dan kedua pria ini. Sesuatu yang membuatnya ragu untuk melepaskan salah satunya. Dengan pikiran yang penuh kebingungan, Clara melangkah pulang ke rumah malam itu. Ia memikirkan Andri, Dimas, dan Arya, tiga pria yang secara bersamaan memenuhi ruang hatinya dengan cara yang berbeda. Namun, Clara tidak tahu harus memilih yang mana. Semua yang ia inginkan adalah keluar dari bayang-bayang kesepian yang menghantuinya. Namun ia sadar bahwa perasaannya tidak sesederhana itu. Kehidupan Clara kini terjebak dalam pergulatan antara kenyamanan dan gairah, antara pelarian dan cinta yang belum pasti. Waktu terus berjalan, dan Clara semakin terbawa dalam perasaan yang tidak bisa ia hindari. Setiap pertemuan dengan Dimas dan Arya memberikan warna baru dalam hidupnya. Meski ia tahu bahwa dirinya tengah berjalan di atas garis tipis antara kenyamanan dan ketegangan emosional yang tak bisa dihindari. Dimas, yang selalu hadir dengan senyum cerah dan perhatian tulus, mulai menjadi seseorang yang sangat penting dalam hidupnya. Sejak pertemuan pertama mereka beberapa minggu yang lalu, hubungan mereka berkembang pesat. Setiap kali Clara membutuhkan seseorang untuk berbicara atau sekadar melupakan kebosanan, Dimas selalu ada. Ia begitu perhatian, selalu memastikan Clara merasa dihargai. Bahkan, dalam percakapan ringan tentang kehidupan sehari-hari, Dimas mampu membuatnya merasa lebih baik, lebih berarti. Pada malam-malam yang gelap dan sunyi, Clara sering memikirkan Dimas. Cara Dimas berbicara tentang masa depan, tentang rencana-rencana kecil mereka bersama, membuat Clara merasa seolah-olah mereka sudah bersama selama bertahun-tahun. Ada ketenangan dalam kehadiran Dimas yang Clara butuhkan untuk mengobati rasa kesepian yang menggerogoti dirinya. Setiap kali Dimas menyentuh tangannya atau menatapnya dengan penuh perhatian, Clara merasakan sesuatu yang dalam. Ia merasa dihargai dan dicintai dengan cara yang selama ini ia rindukan. Namun, meskipun Dimas memenuhi ruang emosional Clara dengan begitu baik, ada sesuatu yang lebih kuat dan membingungkan di hatinya, sesuatu yang datang dari Arya. Pertemuan dengan Arya tidak seperti pertemuan biasa. Setiap kali mata mereka bertemu, ada sesuatu yang lebih dalam dari sekadar percakapan biasa. Arya tidak banyak berbicara, namun kehadirannya memiliki daya tarik yang tidak bisa dijelaskan. Dengan Arya, Clara merasa terhubung dengan cara yang berbeda. Arya tidak menawarkan kenyamanan atau pelarian, tetapi dia memberikan kedalaman yang berbeda, sesuatu yang menantang Clara untuk melihat dirinya lebih dalam. Clara menyadari bahwa dengan Arya, perasaannya tidak sederhana. Mereka tidak selalu berkomunikasi dengan kata-kata, namun ada energi yang mengalir di antara mereka, energi yang seakan membangkitkan sesuatu yang lebih dari sekadar percakapan ringan atau pertemuan biasa. Clara tidak tahu apakah ini hanya perasaan sementara, tetapi ia merasa ada daya tarik yang lebih kuat daripada yang pernah ia rasakan sebelumnya. Arya tidak pernah menyatakan perasaan dengan jelas. Namun ada cara dia memandang Clara yang membuat hatinya berdebar. Setiap tatapan itu meninggalkan jejak. Sebuah perasaan yang begitu kuat namun tak bisa ia definisikan. Suatu malam, setelah beberapa minggu tidak bertemu, Arya mengirim Clara pesan singkat yang mengundangnya untuk pergi keluar, tanpa tujuan tertentu. Hanya untuk berjalan-jalan. Clara merasa agak ragu. Tapi rasa penasaran dan ketertarikan yang tak bisa dijelaskan membuatnya akhirnya setuju. Malam itu, di bawah langit berbintang, mereka berjalan perlahan di trotoar yang sepi, tidak banyak bicara, hanya saling menikmati keheningan. Tanpa sadar, Clara merasakan kedekatan yang berbeda. Ada ketenangan dalam kebersamaan ini, suatu kedamaian yang datang dari pemahaman tanpa kata-kata. Terkadang,
Ketika mereka berbicara, itu hanya mengenai hal-hal sederhana, cuaca, film yang baru mereka tonton, atau hal-hal ringan lainnya. Namun di balik itu, Clara merasakan semacam getaran di dalam dirinya, sesuatu yang lebih dari sekadar percakapan. Arya, yang biasa tenang dan penuh rahasia, tiba-tiba berbicara tentang masa lalunya dengan cara yang lebih terbuka. Clara mendengar cerita-cerita yang jarang ia dengar dari orang lain, tentang impian, ketakutan, dan pencarian makna hidup. Arya bukanlah pria yang berbicara banyak tentang dirinya, tetapi ketika ia melakukannya, Clara merasa seolah-olah ia sedang dibawa masuk ke dalam dunia yang sangat pribadi, yang tidak bisa diakses oleh banyak orang. Namun, setiap kali Clara bersama Arya, ia juga merasa bersalah. Dimas selalu hadir dalam pikirannya. Dimas yang selalu memberinya rasa aman dan kasih sayang tanpa syarat. Dimas yang membuatnya merasa dihargai setiap saat. Clara tahu bahwa ia tidak bisa terus-menerus melarikan diri dari kenyataan dengan Arya. Meski perasaannya terhadap Arya begitu kuat dan penuh gairah, ia tak bisa mengabaikan kenyamanan yang Dimas tawarkan. Dimas adalah sosok yang selama ini ia butuhkan. Seseorang yang tahu cara memberi ruang tanpa pernah membuat Clara merasa terkekang. Kehidupan Clara menjadi sebuah pencarian yang tak terduga. Ia bingung antara rasa aman dan kenyamanan yang ditawarkan oleh Dimas, serta ketegangan dan gairah yang datang dengan pertemuannya dengan Arya. Setiap kali ia berada bersama Dimas, ia merasa nyaman dan terlindungi, tetapi dengan Arya, ia merasa hidup dengan cara yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Ketika bersama Dimas, ia bisa melupakan semua masalah dan merasa dicintai, sementara dengan Arya, ia merasa seperti sedang memasuki dunia yang penuh dengan misteri dan tantangan. Clara berusaha untuk tidak memikirkan hal ini lebih jauh, namun perasaan itu terus berkembang. Ketika Dimas memeluknya dengan penuh kasih sayang, ia merasa diterima dan dihargai. Namun, setiap kali Arya memandangnya dengan tatapan penuh makna, ada sesuatu dalam dirinya yang terguncang. Clara merasa terjebak di antara dua dunia yang berbeda, dua pria yang menawarkan hal-hal yang berbeda dalam hidupnya. Setiap malam sebelum tidur, Clara merenung tentang apa yang sebenarnya ia inginkan. Apakah ia hanya mencari kenyamanan ataukah ia sedang mencari sesuatu yang lebih dalam? Apa yang ia cari lebih dari sekadar pelarian dari kesepian yang ia rasakan selama ini? Hari-hari berlalu dan Clara semakin tenggelam dalam kebingungannya. Setiap pertemuan dengan Dimas dan Arya meninggalkan jejak yang lebih dalam. Ia merasa berada di persimpangan jalan yang tidak tahu harus kemana. Di satu sisi, Dimas memberikan kasih sayang yang tulus dan keamanan yang ia butuhkan. Tetapi di sisi lain, Arya menantangnya untuk membuka dirinya, untuk merasakan sesuatu yang lebih dari sekadar kenyamanan. Clara tahu bahwa ia harus memilih, tetapi ia belum siap. Saat itu, ia hanya bisa menikmati momen yang ada, berusaha untuk hidup dalam kebingungannya, berharap suatu saat nanti, jawabannya akan datang dengan sendirinya. Hari-hari semakin terasa berat bagi Clara. Kebingungannya semakin mendalam, dan ia merasa terjebak di antara dua dunia yang berbeda. Dua pria yang membuatnya merasa dihargai, namun dengan cara yang berbeda. Dimas, yang penuh perhatian dan memberikan kenyamanan emosional, menawarkan kebahagiaan dalam bentuk yang familiar. Di sisi lain, Arya, dengan caranya yang penuh misteri dan intensitas, menarik Clara ke dalam dunia yang belum pernah ia kenal sebelumnya. Setiap pertemuan dengan keduanya meninggalkan jejak yang sulit dihapuskan, membuat Clara semakin bingung tentang apa yang sebenarnya ia inginkan. Di suatu malam yang sunyi, Clara duduk di depan jendela kamar tidur, menatap bulan yang menggantung di langit. Suaminya, Andri, telah kembali dari perjalanannya yang panjang, namun perasaan Clara terhadap Andri tidak lagi sama. Ia merasa tidak lagi bisa berkomunikasi dengan suaminya seperti dulu. Ada jarak yang tak terjangkau di antara mereka, sebuah ruang kosong yang tidak bisa diisi hanya dengan kata-kata. Clara berpikir panjang tentang pilihan-pilihan yang ada. Andri, suami yang dulu ia cintai, kini terasa seperti orang asing. Meskipun Andri telah kembali, Clara merasa tidak ada yang benar-benar kembali seperti semula. Hubungan mereka yang dulu penuh gairah dan tawa, kini terasa kering dan tanpa kehidupan. Andri tidak pernah tahu betapa Clara merindukan perasaan dicintai dengan tulus, tanpa perhitungan. Ia merasa tidak lagi bisa mengandalkan Andri untuk memenuhi kebutuhannya yang lebih dalam, kebutuhan akan perhatian dan kehadiran yang nyata. Dengan Dimas, Clara merasa dihargai. Setiap perhatian yang diberikan Dimas terasa tulus, dan memberi rasa aman yang selama ini ia cari. Dimas selalu tahu cara membuat Clara merasa dibutuhkan.
Ia mengingatkan Clara pada masa-masa yang lebih sederhana, di mana kebahagiaan datang dari hal-hal kecil, seperti berbagi tawa dan cerita ringan. Namun, meskipun Clara merasa nyaman, ada kekosongan yang tak bisa diisi hanya dengan kenyamanan ini. Dimas tidak memberi Clara apa yang ia rasakan saat bersama Arya. Ada kedekatan emosional yang tidak bisa ia dapatkan dengan Dimas, sesuatu yang lebih dalam dan penuh gairah. Dan di sisi lain, ada Arya. Setiap kali Clara bertemu dengannya, hatinya berdebar lebih cepat. Ada sesuatu yang berbeda dalam diri Arya, sesuatu yang menantangnya untuk merasakan lebih dari sekadar kenyamanan. Dengan Arya, Clara merasa seolah-olah dirinya ditempa menjadi versi yang lebih kuat dan lebih hidup. Arya tidak pernah menyampaikan perasaannya secara langsung, tetapi kehadirannya membuat Clara merasa lebih hidup daripada yang pernah ia rasakan. Namun, di balik ketertarikan itu, ada perasaan bersalah. Arya membuatnya merasa begitu kuat, begitu menggoda. Namun Clara tahu bahwa perasaannya terhadap Dimas juga tak kalah kuatnya. Dan ia tidak bisa mengabaikan kenyamanan yang Dimas berikan. Pada suatu hari, Clara memutuskan untuk berbicara dengan Andri. Ia tahu bahwa hubungan mereka tidak bisa terus seperti ini. Ia tidak bisa lagi melanjutkan kehidupan dengan perasaan yang terbelah. Clara mengajak Andri duduk bersama di ruang tamu rumah mereka, di tempat yang dulu sering mereka habiskan waktu bersama. Suasana itu terasa asing, meski mereka duduk di sana berdua. Andri memandang Clara dengan wajah yang penuh kebingungan, seperti menunggu penjelasan. "Maafkan aku, Andri," kata Clara pelan, matanya mulai berkaca-kaca. "Aku tidak tahu harus mulai dari mana, tetapi aku merasa kita sudah sangat jauh dari apa yang kita pernah miliki. Aku merasa ada jarak di antara kita, jarak yang semakin lebar setiap hari." Andri terdiam sejenak, tampak bingung dengan kata-kata Clara. "Apa maksudmu, Clara?" tanyanya dengan suara pelan. Aku sudah kembali. Aku ingin kita mulai lagi." Clara menghela napas dalam-dalam. "Aku tahu, Andri. Aku tahu kamu sudah kembali, tapi perasaanku sudah tidak sama lagi. Aku merasa seolah aku kehilangan diriku sendiri dalam hubungan ini. Aku tidak tahu lagi apa yang kita miliki." Andri menundukkan kepala, tampaknya mencoba memahami kata-kata Clara. "Apakah ada orang lain, Clara?" Pertanyaan itu menghantam Clara dengan keras. Namun ia tahu itu adalah pertanyaan yang harus dijawab. "Aku bertemu dengan seseorang, Andri," jawab Clara perlahan. "2 orang, sebenarnya. Mereka memberikan sesuatu yang aku tidak temukan lagi dalam hubungan kita." Andri terdiam, wajahnya terlihat terluka. Namun ada kesedihan yang lebih dalam tatapannya. "Kamu mencintai mereka?" tanyanya dengan suara hampir tak terdengar. Clara menggigit bibir bawahnya, mencoba menahan air mata yang mulai menggenang di matanya. "Aku tidak tahu, Andri. Aku merasa terjebak antara dua dunia. Aku tidak tahu apa yang aku inginkan lagi. Semua perasaan ini begitu membingungkan." Andri mengangguk pelan. "Aku tidak tahu apa yang harus aku katakan, Clara. Aku ingin kita bisa kembali seperti dulu. Tetapi aku juga tahu bahwa aku tidak bisa memaksamu untuk mencintaiku jika kamu tidak merasa seperti itu lagi." Clara merasakan berat di hatinya. Ia tahu bahwa ia tidak bisa terus berpura-pura. Perasaan yang ia rasakan tidak bisa disembunyikan lagi. Ia harus memilih. Tetapi memilih tidak pernah semudah itu. Setelah percakapan dengan Andri, Clara merasa seperti ada beban berat yang terlepas dari bahunya. Ia tahu bahwa ia harus memberi kejelasan pada dirinya sendiri dan pada kedua pria yang telah hadir dalam hidupnya. Namun, ia juga tahu bahwa ia harus memberi ruang bagi dirinya untuk menemukan jawaban yang tepat. Hari-hari setelah percakapan itu penuh dengan kebingungan dan pergulatan batin. Clara akhirnya memutuskan untuk berbicara dengan Dimas dan Arya, mengungkapkan perasaannya yang selama ini ia simpan. Ia tidak bisa terus berlarut dalam kebingungannya. Ia harus memberitahu mereka apa yang sebenarnya ia rasakan dan mencari tahu jalan mana yang akan membawanya pada kebahagiaan sejati. Pada suatu malam, Clara mengundang Dimas untuk bertemu di sebuah kafe yang sepi. Ia tahu bahwa ini adalah momen penting, dan ia ingin berbicara dengan jujur. "Dimas," kata Clara dengan suara yang sedikit gemetar. "Aku merasa bingung. Aku tidak tahu harus memilih siapa di antara kalian. Aku tidak tahu apa yang aku inginkan. Tetapi aku tahu aku tidak bisa terus hidup seperti ini." Dimas menatap Clara dengan penuh perhatian,
seolah menunggu untuk mendengar lebih lanjut. Kamu tidak perlu terburu-buru, Clara. Aku akan memberi ruang untukmu, kapanpun kamu siap. Kemudian, Clara bertemu Arya di taman yang biasa mereka kunjungi. Arya, aku perlu berbicara, kata Clara dengan suara yang tegas, meski hatinya berdebar. Aku tahu aku harus membuat pilihan. Dan aku ingin kamu tahu bahwa aku tidak bisa terus hidup dengan perasaan seperti ini. Aku tidak tahu apa yang aku inginkan, tapi aku harus memahaminya. Arya tersenyum. Meski senyum itu tidak sepenuhnya membuat Clara merasa lebih tenang. Aku mengerti, Clara. Aku tidak pernah memaksamu untuk memilih. Aku hanya ingin kamu tahu bahwa aku ada, jika suatu saat kamu siap. Clara mengangguk, merasakan kedamaian yang aneh. Ia tahu bahwa ia harus mengambil langkah ini, meskipun jalan yang akan ditempuhnya tidak pasti. Namun, untuk pertama kalinya, Clara merasa bahwa ia sedang menuju arah yang benar, untuk dirinya sendiri.